Sebelum lanjut ke videonya, admin mau memberitahu kalau lebih dari 90% penonton novel CN belum subscribe. Untuk itu bagi yang belum subscribe mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar admin makin semangat upload video. Bab 1. Pertukaran. Mata Xiaoyan hanya berhenti sebentar di pelat tembaga sebelum mereka diganti, segera. Matanya menyapu putaran lain di atas platform batu giok, sepanjang jalan. Dia bahkan bertindak seolah-olah dia tertarik pada beberapa bahan obat lain. Ini berlanjut untuk sementara sebelum dia secara acak mengambil plat tembaga di platform batu giok dengan cara yang lembut. Rasa sejuk samar menyebar saat pelat tembaga memasuki tangannya, tentu saja. Ini bukan karena pelat tembaga itu istimewa, sebaliknya, itu karena terjebak dalam udara dingin untuk jangka waktu yang lama. Xiaoyan membalik pelat tembaga ini dengan sedikit minat, jarinya lembut mengusapnya, perasaan kasar menyebabkannya muncul seperti pelat tembaga biasa. Jika bukan karena gambar yang agak rumit di atasnya, sepertinya tidak ada yang benar-benar akan memperlakukannya sebagai harta. Xiaoyan tidak dapat memahami gambar rumit di atasnya. Selain itu, karena adanya beberapa karat tembaga, gambarnya menjadi sedikit terdistorsi, sulit untuk melihat dengan jelas apa itu. Ini sebenarnya adalah barang dari zaman kuno? Hati Xiaoyan merasa tidak percaya saat ia membalik plat tembaga ini, tidak peduli bagaimana dia mencoba untuk menyelidiki. Dia tidak dapat menemukan sedikit pun keunikannya, jika Tian Huo Zunze tidak secara diam-diam mengirimkan kata-kata ke telinganya lebih awal. Mungkin akan sangat sulit baginya untuk menghubungkan hal ini dan zaman kuno. Meskipun Xiaoyan merasa tidak percaya pada hatinya. Dia tampak sangat tenang, dia tampak seolah-olah dia hanya ingin tahu tentang pelat tembaga ini. Orang tua ceroboh itu hanya memutar mata di wajah cara Xiaoyan, namun dia tidak mengatakan apapun. Xiaoyan bukan satu-satunya yang tertarik dengan lempengan tembaga ini. Ada cukup banyak pencari harta yang pernah mempelajarinya di masa lalu, namun tidak ada yang akhirnya bertukar sesuatu untuk itu. Hentikan berlama-lama, nilai plat tembaga ini lebih mahal daripada snowbone ginseng. Selain itu, tidak ada tawar-menawar. Orang tua itu ceroboh menggali di salah satu telinganya dan berbicara dengan cara kasar. Jari Xiaoyan berhenti sementara menggosok lempengan tembaga. Dia tersenyum dan bertanya, apakah ada yang unik tentang lempengan tembaga ini? Itu bahkan lebih berharga daripada snowbone ginseng? Saya tidak tahu. Orang tua ceroboh itu meringkuk mulutnya dan memberikan jawaban yang mengejutkan Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum pahit. Orang tua ini benar-benar aneh, dia mampu memberikan jawaban seperti itu dengan cara yang benar. Pada saat ini, para pengamat di sekitarnya tanpa sadar tertawa karena jawaban pria tua yang ceroboh itu. Jelas, mereka jarang melihat pemilik warung dengan kualitas seperti itu. Meskipun saya tidak tahu apa gunanya pelat tembaga ini, saya dapat mengatakan bahwa ini adalah barang dari zaman kuno. Orang tua yang ceroboh menyapukan matanya ke orang-orang yang tertawa sebelumnya. Tawa terdekat segera berhenti ketika kata-kata ini terdengar. Banyak mata terkejut terkunci ke piring tembaga di tangan Xiaoyan. Semua orang tahu bahwa barang apapun yang berhubungan dengan kata-kata zaman kuno, jelas bukan hal biasa. Namun, mereka masih merasa sulit untuk percaya bahwa itu pelat tembaga biasa ini terkait dengan zaman kuno. Dibandingkan dengan kejutan dari orang-orang ini, tangan Xiaoyan tanpa sadar diperketat ketika dia mendengar kata-kata yang diucapkan oleh pria tua yang ceroboh ini. Tidak disangka bahwa lelaki tua ini memiliki mata yang tajam. Jika Tian Huo Zunze tidak memberitahukannya, Xiaoyan tidak akan khawatir tentang pelat tembaga ini. Dari kelihatannya, penglihatan orang tua yang ceroboh ini cukup hebat. Bolehkah aku tahu berapa lama Tuan yakin bahwa hal ini terkait dengan zaman kuno? Hati Xiaoyan menegang. Tapi wajahnya masih mengandung senyum. Dia dengan lembut menempatkan pelat tembaga itu.
matanya beralih ke orang tua ceroboh dan bertanya dengan senyum. Gambar di atasnya adalah sesuatu yang telah saya lihat di beberapa buku kuno. Namun, Anda bisa lupa menanyakan saya tentang penggunaannya, saya tidak punya ide. Akankah saya mengeluarkannya dan menjualnya jika saya benar-benar tahu apa itu? Orang tua yang ceroboh itu memutar matanya dan menjawab, bagaimanapun, saya yakin hal ini terkait dengan zaman kuno. Terserah kamu jika kamu ingin membeli. Semua orang yang hadir saling bertukar pandangan dengan satu sama lain dalam menghadapi jawaban pria tua yang ceroboh itu. Mereka tanpa daya menggelengkan kepala mereka. Bagaimana mereka bisa mengandalkan klaim satu sisi ini? Tidak heran tidak ada yang menukarnya meskipun sudah lama duduk di sini. Xiao Yan merasakan sakit kepala di wajah orang tua ini. Ternyata tidak ada yang berhasil padanya. Setelah tertawa terbahak-bahak, Xiao Yan bertanya, apa yang ingin tuan tua tukar piring tembaga ini? Resep obat kelas 7 tingkat tinggi. Pria tua yang ceroboh itu tertawa. Sangat jarang ada seseorang yang tertarik dengan hal ini. Xiao Yan dengan pahit tertawa sekali lagi setelah mendengar apa yang dia inginkan. Dia menggelengkan kepalanya, dengan menyesal melirik piring tembaga, dan berkata, terlalu mahal. Bahkan jika itu benar-benar seperti yang dikatakan tuan dan lempeng tembaga ini adalah barang dari zaman kuno, ada banyak hal yang telah ditinggalkan sejak zaman kuno. Di antaranya adalah barang sehari-hari biasa. Hanya gambar ini saja tidak cukup untuk menilai nilainya. Lupakan saja, aku akan menukarkan snowbone ginseng. Xiao Yan menghela nafas. Dia mengambil botol batu giok dari cincin penyimpanannya dan dengan lembut menempatkannya di platform batu giok. Dia berkata, Tuan Lama, ini adalah pil jantung elemental. Kelas 7 tingkat menengah. Jika kamu mengkonsumsinya saat menyempurnakan pil, itu akan membantu menstabilkan pikiran kamu. Oleh karena itu, akan meningkatkan kemungkinan berhasil menyempurnakan pil. Kamu tidak akan kalah jika aku menggunakan ini untuk menukarkan snowbone ginseng, kan? Pil jantung elemental dianggap cukup baik membantu pil obat. Itu benar-benar efektif untuk seorang alkemis. Banyak alkemis akan memikirkan cara-cara untuk mendapatkan pil obat dengan efek semacam ini sebelum memulai perbaikan mereka. Lagi pula, hal-hal yang paling dikhawatirkan oleh alkemis selama perbaikan adalah terganggu oleh seseorang atau tidak dapat memfokuskan pikiran mereka. Dengan pil obat jenis ini, mereka akan mampu menghindari gangguan semacam itu. Selain itu, pil jantung elemental dianggap sebagai pilihan utama di antara pil obat yang membantu ini. Nilai sebenarnya jauh lebih besar daripada snowbone ginseng ini. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak khawatir bahwa itu orang tua ceroboh ini tidak akan menerimanya. Seperti yang diduga, kejutan melonjak di wajah pria tua yang ceroboh ketika kata-kata elemental heart pill memasuki telinganya. Dia dengan cepat mengambil botol giok dan menuangkan pil obat putih pucat di dalamnya. Setelah itu, dia meletakkannya di bawah hidungnya dan mengendus dengan sekuat tenaga. Itu benar-benar pil jantung elemental. Mata lelaki tua yang ceroboh itu segera menjadi cerah setelah berhati-hati memeriksanya. Pil jantung elemental ini sangat membantu para alkemis. Banyak contoh telah terjadi di mana ia mencoba yang terbaik untuk menyiapkan beberapa pil obat yang membantu sebelum memperbaiki pil obat. Namun, pil obat terbaik yang bisa ia sempurnakan dengan efek seperti itu adalah level 7 yang lebih rendah. Bukan karena dia tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki pil obat kelas yang lebih tinggi. Sebaliknya, itu karena dia tidak memiliki formula obat untuk melakukannya. Hihi, itu bukan hal yang buruk. Kamu benar-benar murah hati. Saya memiliki kesan yang baik tentang kamu. Pria tua yang ceroboh itu tersenyum ketika berbicara. Dia memasukkan pil obat ke dalam storage ring-nya. Setelah itu, matanya sedikit berapi-api panas saat dia melihat Xiao Yan. Xiao Yan menyeringai,
dia mengambil kotak giok dengan snowbone ginseng di dalamnya dari platform batu giok dan meletakkannya di dalam storage ringnya. Setelah itu, dia berbalik dengan niat untuk pergi, setelah tidak melihat mata panas dari lelaki tua itu. "Hei, tunggu!" Orang tua yang ceroboh itu buru-buru berteriak. Dia tidak bisa bertahan lebih lama ketika dia melihat bahwa itu Xiao Yan hendak pergi. "Mengapa?" Xiao Yan menoleh dan melihat pria tua yang ceroboh itu dengan agak ragu. "Hihi, bocah kecil, tidakkah kamu menginginkan pelat tembaga ini? Aku bersumpah kepada kamu bahwa itu pasti barang dari zaman kuno." Pria tua yang ceroboh itu menunjuk piring tembaga di platform batu giok saat dia berbicara dengan sangat antusias. Xiao Yan melirik piring tembaga yang diam-diam tergeletak di platform batu giok dan menggelengkan kepalanya. Dia dengan agak menyesal berkata, "Saya tidak mampu menukarnya, tidak ada yang mau mengeluarkan formula obat kelas 7 tingkat tinggi." Orang tua yang ceroboh itu menggosok kedua tangannya dan tertawa. "Lupakan saja, aku akan mundur. Saya tidak ingin formula tingkat 7 yang tinggi, selama kamu memperdagangkan rumus obat dari Elemental Heart Pill untuk itu. Aku akan memberikannya kepada kamu, apa yang kamu katakan?" Xiao Yan terkejut ketika mendengar kata-katanya. Wajahnya ragu-ragu. Rumus obat untuk pil jantung elemental mungkin tidak sama berharganya dengan pil obat kelas 7 tingkat tinggi. Tapi itu juga bernilai banyak. Menggunakannya untuk menukarkan pelat tembaga ini telah agak melebihi garis bawah di hati Xiao Yan. "Xiao Yan, menukarnya, sangat mungkin bahwa itu kamu tidak akan kalah. Hal ini memang sesuatu dari zaman kuno. Hanya saja bahwa itu orang tua ini tidak tahu cara membukanya." Suara rendah Tian Huo Zunze sekali lagi terdengar di telinga Xiao Yan hanya ketika dia ragu-ragu. Xiao Yan mengangguk di dalam hatinya ketika dia mendengar pesan Tian Huo Zunze. Pengalaman Tian Huo Zunze jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang lain. Karena Tian Huo Zunze telah mengatakannya seperti ini, sepertinya dia merasa percaya diri. Orang tua ceroboh berpikir bahwa itu Xiao Yan sedikit pun tidak mau ketika dia melihat dia tetap diam. Dia segera mengertakkan giginya dan mengeluarkan kotak giok lainnya dari storage ring miliknya. Beristirahat di kotak batu giok adalah satu lagi ginseng tulang salju. Selain itu, warna snowbone ginseng ini muncul lebih baik dari yang dibeli Xiao Yan sebelumnya. Karena kamu memerlukan ginseng tulang salju. Kemungkinan kamu bermaksud menggunakannya untuk memurnikan pil obat, jika kamu memberikan formula obat untuk pil jantung elemental kepada aku. Aku akan menambahkan snowbone ginseng lain di atas lempengan tembaga ini. Apa yang kamu katakan? Pria tua yang ceroboh itu berbicara dengan rasa sakit. Snowbone ginseng ini adalah sesuatu yang awalnya dia simpan untuk dirinya sendiri. Senyum muncul di wajah Xiao Yan setelah mendengar kata-katanya. Dia mengangguk. Seseorang harus memberi batasan pada segala sesuatu yang dilakukan seseorang. Jika dia membuat orang tua ini marah sampai dia mengambil kembali lempengan tembaga. Sepertinya Xiao Yan hanya bisa pergi dengan senyum pahit. Dari keeksentrikan orang tua ini, tidak aneh kalau dia melakukan hal seperti itu. Xiao Yan membalikkan tangannya, gulungan berwarna putih muncul di dalamnya. Setelah itu, dia melemparnya ke orang tua, yang dengan cepat menerimanya. Xiao Yan tersenyum saat melihat cara bersemangat dari pria tua yang ceroboh itu. Setelah itu, ia menyimpan ginseng salju bone dengan kualitas yang lebih baik ke dalam storage ring miliknya. Selanjutnya, dia menutup tangannya untuk memegang plat tembaga. Seorang penggemar logam berwarna ungu tiba-tiba muncul tepat ketika tangan Xiao Yan hendak menyentuh pelat tembaga. Selanjutnya, dengan cepat menekan pelat tembaga seperti sambaran petir karena suara yang jelas dipancarkan. Pada saat yang sama, tawa samar juga perlahan-lahan diteruskan. Teman ini, lempeng tembaga ini juga menarik perhatian aku. Apakah kamu mau berpisah dengannya?" Senyuman di wajah Xiao Yan perlahan-lahan ditarik saat kipas berwarna ungu muncul. Rasa dingin melanda mata hitam gelapnya.